Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramadan. Saya dari Politeknik TDC Bandung, Prodi Teknik Informatika kelas IF2B. Sini saya akan menjelaskan materi tentang Salesforce. Saya akan membagi 4 sesi, di mana sesi pertama yaitu adalah menjelaskan definisi dari Salesforce. Kemudian ada sesi kedua yaitu adalah kelebihan dan kekurangan Salesforce. Sesi ketiga cara kerja dari Salesforce. Kemudian yang keempat atau yang terakhir saya akan menjelaskan program materi dari Salesforce-nya. Langsung saja. Definisi dari Salesforce-nya. Metode Salesforce disebut juga dengan metode pertambahan menurun atau diminishing increment sort, ataupun jenis perbandingan di tempat. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Shell pada tahun 1959 sehingga sering disebut dengan metode Salesforce. Kemudian metode Salesforce mengurutkan data dari cara membandingkan pasangan data tertentu yang memiliki rentang jarak secara bertahap sehingga membentuk sebuah sublist. Kemudian dilakukan penukaran apabila memenuhi suatu kondisi. Mungkin dari metode tersebut itu dapat menjadi inti dari cara kerja Salesforce-nya. Kemudian Salesforce adalah optimasi insertion sort yang memungkinkan pertukaran yang berjauhan. Ide dari Salesforce ini adalah untuk mengatur daftar elemen sehingga dapat dimulai dari mana saja dengan mengambil setiap data ke I. Data ke I itu bisa data dari manapun dan menghasilkan daftar yang diurutkan. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Salesforce tersendiri. Yang pertama, kelebihan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Itu pertama. Kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan dan mudah menggabungkannya kembali. Namun memiliki kekurangan tersendiri, yaitu membutuhkan metode tambahan, sulit untuk membagi masalah. Kemudian cara kerja Salesforce. Cara kerja Salesforce itu yaitu dengan cara membandingkan suatu data lain yang membandingkan jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist. Oke. Sini saya ada gambar ini ya. Nah, bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kemudian Salesforce ini akan membagi data, mengelompokkan data namun berdasarkan rentang tertentu. Misalnya di sini kelompok 1 atau indeks 0 yaitu adalah 35 dan 14. Kemudian kelompok kedua 33 dan 19. Kemudian ada 42 dan 27. Kemudian yang terakhir yaitu adalah 10 dan 40. Setelah pengelompokan data tersebut, data akan membandingkan nilai-nilai yang terendah. Contoh misalnya 35 dan 14 yaitu adalah tentu 14. Kemudian 14 35 dan 19 yaitu adalah 19. Bisa dilihat langsung ya. Akan membandingkan dari pengelompokan tersebut sehingga akan membentuk suatu nilai yang tersusun atau tersusun secara ascending ya, atau berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di sini saya telah menyiapkan source code di mana ini untuk ujian C++ ya. Di sini ada include UStream using namespace std. Ini sangat diperlukan karena cout-nya itu agar tidak lebih panjang ya. Kemudian di sini ada void Salesforce di mana isinya adalah int array dan integer n. Di sini ada perulangan di mana for integer gap itu adalah celah sama dengan n dibagi 2. Kemudian adalah gap lebih dari 0. Kemudian gap garis sama dengan 2 itu adalah perbandingan ya. Kemudian
Kemudian di sini ada int temp ini dia adalah temporary, yaitu adalah tempat penyimpanan sementara. Kemudian integer i sama dengan 0, for i sama dengan j, kemudian ada i lebih dari sama dengan gap, dan array i kurang dari gap menuju ke temporary i kurang dari sama dengan gap. Array i sama dengan array i kurangnya gap, kemudian ada array i itu adalah temporary. Codingannya sangat simpel ya, tapi ini mencakup semua elemen dari sel sorter sendiri. Intinya mungkin itu. Sini ada integer main untuk fungsi displaynya ya, integer main, kemudian ada integer n, cout, enter the size of the array. Ini kita menginputkan array, jumlah arraynya itu, kemudian sin kita menginputkan data yang memanggil n, dimana data tersebut adalah n. Integer array 1 itu adalah n, dan array kedua adalah n. Cout, kemudian di sini ada enter, kita panggil data tersebut n, integer is any order. Kemudian for int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, i plus plus. Kemudian kita menginputkan sin, itu adalah array 1, itu adalah i, array 2 i sama dengan array 1 i. Kemudian cout line ini akan menampilkan sebelum sorting ya, dimana for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian di sini ada cout untuk mengeluarkan data-datanya, mana data yang sebelum disorting. Sini ada tulisan before sorting, kemudian di bawahnya ada data-data yang belum tersorting setelah kita inputkan tadi. Kemudian cout line cell sort, dimana disitu ada menampilkan tulisan cell sort di bawah data yang telah tadi kita inputkan. Kemudian cell sort itu ada array 1 dan n. Nah, kemudian sini ada komen dimana cell sort called here. Si cell sort data-data tadi akan dipanggil di sini. Kemudian ada cout line, ada tulisan after sorting, kemudian line for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian cout array 1 akan dipanggil, yaitu setelah disortingnya data, kemudian return 0. Jika kita compile and run, maka enter the size of array. Misalnya kita tampilkan 10 data, dimana data tersebut ada random saja, 55, 78, 9, 60, 33, 25, 45, 88, 1, 4. Maka akan terlihat di sini before sorting, data tersebut akan berurut di sini, asalnya ke bawah menjadi ke samping. Kemudian di sini ada cell sort, mana data telah terurut dari data yang telah diinputkan tadi menjadi terurut 1, 4, 9, 25, 33, 45, 55, 60, 78, dan 88. Ini berurut secara ascending ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, ada waktu 1 menit. Mohon maaf apabila saya menjelaskannya kurang. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin komen atau lain sebagainya, boleh tambahannya di komen. Lihat lagi.